Selamat pagi, Pastor Brandon. Chào anh,平安. Oh, you speak Mandarin? Yeah, a little bit. 一点点. Oh, that's very great. Yeah. Saya di depannya saja, kulitnya saja Okay. Chinese, tapi tidak bisa berbahasa. Okay. Saya casingnya bule, tapi jeroannya in Chinese Indonesia. That's great. Yeah. I mean, it inspire us. Yeah. So today kita terima kasih sekali untuk kedatangan dari Pastor Brandon. Dari dia adalah seorang chaplain di ISCS. Betul. Hari ini kita selamat datang di podcast Tahu Isi. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu kita isi. Terima kasih semuanya. Enjoy the podcast hari ini ya. So can you tell me? Kita bahasa Indonesia aja ya, boleh ya? Boleh. Bisa perkenalkan Pastor Brandon, bisa perkenalkan di sini sudah berapa lama? Kira-kira perkenalkan diri Anda. Boleh. Saya Brandon Ingram. Saya berasal dari Amerika Serikat, California Tengah, dan saya melayani di Indonesia sudah 22 tahun. Yeah. Sangat baik sekali bahasa Indonesianya. Silakan. Sudah 20 tahun di gereja mana atau kebanyakan sudah di pulau mana? Di GKY, di Bali, di Kupang sama Jakarta. Wow, wonderful. Yeah. Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga dari 2013. Kami punya 2 anak, putri. Great. Yeah. Terima kasih. Hari ini kita langsung aja ya. Kita ngobrol-ngobrol santai, kita tanya pengalamannya, experience-nya, dan berbagi bagaimana menjadi orang asing yang ke Indonesia sebagai pastor dan juga sebagai chaplain di sekolah juga ya, dan juga sebagai life as a parents, sebagai orang tua di Indonesia. Pertama saya mau lihat apakah ada kira-kira bisa diceritain nggak sih perbedaan raising between growing up di Amerika dan membesarkan anak di Indonesia? Ada terlihat perbedaan yang signifikan? Iya, cukup kentara sih, Bu Ellen. Saya kan setengah umur di Indonesia, setengah umur di Amerika, jadi saya bisa membandingkan dengan baik karena dari pengalaman gitu. Saya bersyukur lahir di Amerika dan bersyukur untuk orang tua saya. Cuman boleh dibilang saya lebih menikmati waktu di Indonesia. Saya lebih senang dengan keadaan dan budaya di sini. Culture-nya lebih kekeluargaan dan mengutamakan relasi satu sama yang lain gitu. Nah dari segi parenting membandingkan di Barat, misalnya di Amerika dengan Indonesia, saya melihat karena value dari culture, society, masyarakat itu juga turun ke cara parenting gitu di Asia sini. Mungkin di Barat lebih ke loving, caring, memuji. Kalau di sini sebaliknya itu tapi dengan cara yang berbeda gitu. Kalau di sini parentsnya lebih tegas dan lebih susah untuk memuji, tapi mereka punya cara tersendiri seperti itu. Sehingga anaknya yang saya melihat sih di Indonesia, saya melihat keluarga-keluarga cara mendidik anak. Mungkin di saat tertentu dari perspektif saya kelihatannya terlalu keras atau tegas. Termasuk juga banyak anak cerita ke saya mau punya papa mama seperti di Barat, selalu mengatakan I love you dan peluk dan lain sebagainya. Namun saya lihat hasil kemudiannya dan itulah sebabnya saya menilai parenting di sini sedikit lebih baik gitu. Karena yang satu terlalu dipuji dan lain sebagainya, akhirnya jadinya take it for granted gitu. Nah, sedangkan di sini di momen-momen yang susah tidak suka, tapi kemudian harinya mereka lebih disiplin. Dan juga satu value yang saya melihat jauh lebih bagus di Asia, di Indonesia adalah respect for elders ya. Lebih menghormati orang tua. Dan saya sangat appreciate. Kalau di Barat sana itu kurang gitu, respect for elders dan lain sebagainya. Itu sih bolanya. Is it apakah itu kita tidak membandingkan yang mana yang lebih baik, tetapi kita mau melihat positifnya di Amerika apa, di Indonesia apa. Memang kita juga melihat ya, sebagai saya juga yang tinggal di Indonesia, mami saya galak sekali. Kalau mami dengar, mami tahu mami galak sekali. Gitu. Tapi kita tidak pernah berpikir
bahwa mami kita galak atau parents kita galak karena dia tidak cinta sama kita, ya kan? Tetapi karena memang dia mau yang terbaik untuk kita. Apakah ada perbedaan dari zaman dahulu? Karena kan saya didikan zaman dahulu. Zaman sekarang dengan sosial media yang ada, yang saya rasakan bahwa dulu parenting itu kita sebagai parents lebih core-nya di keluarga, ya kan? Tetapi saat ini kan anak kita ini tidak hanya dididik oleh kita. Dan banyak sekali impact-impact dari luar, eksternal seperti sosial media. Dan apakah itu pastor sendiri melihat perbedaan itu? Ya, saya sebagai gembala di sekolah dan juga pelayanan banyak interaksi dengan anak dan juga parents zaman sekarang. Let's say di daerah Jabodetabek di Jakarta. Ya, sayang sekali sih saya melihat kentara sekali perbedaan antara generasi sepertinya di Bu Ellen dan generasinya Mama dibandingkan saat ini gitu. Jadi mungkin zaman dulu lebih banyak kesulitan, perjuangan gitu. Nah sekarang orang tua yang zaman sekarang mungkin sudah lebih enak dan itu juga pass down ke anaknya. Apalagi anaknya zaman sekarang tidak hidupnya enak sekali gitu, tidak pernah tahu susah dan lain sebagainya. Belum lagi pengaruh dari barat dengan social media, sehingga efeknya berbeda sekali. Boleh dikatakan jauh lebih manja dan tidak ada daya juangnya seperti zaman dulu. Ya, so sebagai parents di Indonesia yang sekarang mendidik dua anak ya. Nah itu kira-kira ada masukan yang untuk input buat kita yang zaman sekarang nih mendidik anak di masa-masa yang seperti ini sebagai perspektif kita sebagai Christian juga yang kita tetap mau punya prinsip Christian. Ya kan, di rumah dan juga untuk diterapkan ke anak-anak kita supaya jangan sampai terbawa dengan sosial media atau pengaruh-pengaruh dari luar. Apakah ada input dari Pastor Brandon? Advice? Ya menurut saya saat ini adalah momen paling bahaya dalam sejarah untuk membesarkan anak karena adanya social media dan segala macam yang dari social media yang bisa mempengaruhi mereka baik dari segi godaan, hal-hal yang mereka bisa lihat yang tidak baik bersifat dosa dan juga banyak hal yang lain yang bisa menipu mereka untuk tidak percaya kepada Yesus gitu. Belum lagi banyak distraction dari HP. Jadi kalau kita tahu klasik foto misalnya keluarga tahun 70-an, 80-an, 90-an duduk ngobrol satu sama lain kan. Zamannya HP Nokia Center kan. Itu Nokia cuma dipakai main Snake, SMS, telepon, kalau jatuh pecah jadi 3 tinggal pasang lagi gitu. Kalau zaman sekarang sangat canggih dan itu menjadi distraction dari relasi pribadi dengan Tuhan dan juga relasi satu sama yang lain. Antara suami istri pun, antara waktu dengan anak-anak dan sangat menyedihkan sekali. Jadi pesan saya buat para orang tua ini harus diperhatikan dengan baik-baik dan make sure ada batas-batas dengan misalnya anak-anak kegunaan HP durasi berapa lama dan juga ada aplikasi-aplikasi kita bisa pantau apa yang mereka nonton di dalam HP-nya. Itu karena kan penting. Saya rasa tidak mungkin kita tidak mengikuti teknologi yang ada sekarang, betul, kan? Dan kita tidak mungkin juga kita langsung strict bilang, oke, kamu nggak bisa main gadget, ya kan? Betul. Karena secara apalagi setelah pandemik, semuanya virtual. Waktu mau sekolah virtual, online, ya kan? Dan semuanya dipakai gadget juga, yang memang kita bilang menyedihkan juga sebenarnya untuk saya melihat itu, tetapi karena kita pas waktu pandemik itu juga kita bilang nggak dikasih main juga nggak bisa gitu karena that's the way dia orang communicate juga social life-nya mereka ya kan. Sampai waktu itu anak saya juga baru masuk sekolah di Jakarta, jadi juga sampai dia bilang saya nggak punya teman kalau saya tidak boleh main ini gitu. Jadi saya juga harus ngikutin main ini, jadi kita coba membatasi. Memang bagaimana gitu ya supaya kita sebagai parents juga sebagai utama sebagai parents yang tadi sudah dibilang dibatasi jamnya, itu menurut saya sangat sulit. Ya kan, once kita kasih dia freedom,
that gadget itu semakin sulit karena secara ini psikologi mereka sudah terikat sekali gitu. Sebaiknya yang paling penting yang kita bisa lihat di sini, yang harus kita aware dan juga kita lebih perhatikan itu sebaiknya apa aja gitu. Mungkin ada input dari advice dari pastor. Ya, untuk para orang tua juga ya, Bu Ellen, bahwa kita melahirkan anak ke dalam dunia ini satu tanggung jawab yang begitu besar. Dia adalah jiwa kekal dan kalau perspektif saya nomor satu, kita sebagai orang tua adalah wakil Tuhan kepada anak. Kita harus memastikan bahwa kita bisa memimpin mereka mengenal Yesus secara pribadi. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Itu dasarnya bisa menerima Yesus. Kedua, kita mengajarkan sebagai orang tua firman Tuhan kepada anak gitu. Dengan lifestyle, dengan waktu, quality time, caring, mengasihi mereka. Jangan kita terlalu sibuk, misalnya cari uang sehingga tidak ada waktu dengan anak gitu. Ya. Jadi yang saya tangkap ya, saudara-saudara sekalian, teman-teman yang ada di sana, bahwa relationship dengan anak itu, quality time anak itu bukan hanya kita bisa pergi barengan, makan bareng-bareng, tapi benar-benar mempunyai relasi di mana kita juga ada mesbah keluarga. Betul. Jadi itu sangat penting, dan poin yang penting yang Bu Ellen bring up ya, bahwa ini dalam keluarga saya tidak, dan biar saudara tahu, tidak akan pernah ideal ya di dalam keluarga. Tapi at least kita harus punya habits, rutinitas dalam hal ya seperti tentu saat teduh pribadi, tapi juga dalam mesbah keluarga, family altar. Misalnya kalau bagi keluarga saya secara pribadi, ya kita saat pulang kita tidak pegang gadget lagi. Jadi kita benar-benar spend time bersama, makan malam. Habis itu ada family altar, di mana kita, saya dengan istri saya itu, anak saya masih SD, kita mengajarkan mereka untuk membuka Alkitab fisik. Zaman sekarang apa-apa kan di teknologi. Cuman saya dan jarang saat ini orang Kristen membaca Alkitab lagi gitu. Jadi kita mengajarkan anak ini juga di sekolah membaca Alkitab fisik, belajar di kitab ini dan kitab itu di mana, dan mereka baca sendiri dari firman Tuhan. Dan pengalaman saya, Bu Ellen, dari pelayanan youth ministry juga ya. Kalau seorang anak itu dari kecil misalnya sudah mulai baca Alkitab sendiri, berdoa atau bersaksi atau melayani, kemungkinan besar habits ini mereka akan bawa seumur hidup. Jadi momen-momen ini golden age parents have dengan children to instill these type of habits in their life. Tapi nggak bisa cuma ngomong, harus do it themselves gitu. Kita juga harus melakukannya ya sebagai parents. Jadi kalau saya sendiri guilty for time to time gitu. Saya bilang jangan pegang gadget, tapi most of the time kita juga pegang gadget gitu, ya kan, most of the time. Tapi kita memang harus ada juga rule-rule-nya juga ya, prinsip-prinsip yang kita harus terapkan di rumah juga. Dan thank you buat diingetin juga bahwa kita terlalu easy, terlalu instant with everything yang kita ada di tangan kita sekarang ini. Kita ngebuka Bible aja pakai telepon. I'm guilty for that sometimes because it's very fast. Ya kan, very fast. We just click and it's there. But kalau buka Bible, dan lama-lama kita bisa ingetin urutannya gitu. That's very very good. Thank you for reminding us on that part. And is that sebagai sekarang kita mau balik kita mau balik ke kehidupan sebagai suami yang punya istri seorang Asian wife, bagaimana kehidupan sehari-harinya, bagaimana mengatasi atau melihat challenge itu sebagai challenge atau sebagai sesuatu yang lebih indah. Ya, mungkin pertama-tama ya jangan ditipu dengan wajah saya ya.
gembala saya bilang gini, casingnya bule tapi jeroannya Indonesia gitu. Karena saya setengah umur di Indonesia dan seluruh my entire adult life has been in Indonesia. Jadi my character, pembentukan pikiran sebagai adult semua di Indonesia gitu. Dan saya sangat bersyukur untuk itu. Saya juga bersyukur my wife is Hakka Chinese gitu. So some people joke and they say that's the stingiest tribe. Ya, ada istilah kiam siap ya. The most so but I bersyukur untuk value ini ya, selain value yang saya sebut tadi, karena ya boleh dikatakan American culture and lifestyle juga boros gitu dengan credit cards, dengan mortgage dan lain sebagainya. Kalau di sini masih ada value saving and not hidup foya-foya, dan juga if you don't need something you don't need to buy it dan lain sebagainya. So living a life and from the culture here yang lebih hemat saya dapatkan dari istri saya, among many other things yang she has given to me dari cross-cultural marriage gitu. That's good. Wonderful ya. So ini sangat-sangat unity yang sangat indah ya, yang bisa dilihat. Jadi bukan menjadikan differences itu bukan menjadikan satu halangan, tetapi saling melengkapi. Sangat-sangat indah. Ya, luar tapi biasa. Tidak selalu indah. Kan Ibu tahu kan setiap pernikahan kan pasti ada kesulitan-kesulitan. So bagi para orang tua juga saya mau pesan untuk jangan discouraged bila ada struggle karena setiap pernikahan ada struggle ya. And kita harus apa adanya. Kita dalam keadaan pasca kejatuhan manusia. Kan dulu manusia kan semuanya indah kan. Tapi begitu jatuh kan langsung saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Betul. Jadi dan kita butuh support sih dari church community. Kita juga butuh community seperti Bu Ellen tadi cerita, ada online Bible study atau getting together with a group of a women's Bible study or a men's fellowship gitu, di mana kita ada support dari older brothers and sisters in the Lord yang bisa mentor kita, menguatkan kita, saling mengingatkan, saling support. That's very important. So that's is that one of the thing how to nurture the healthy relationship between husband and wife? Is there any else that you can add on that part? Yeah, I think for husband and wife, we just come back to the Bible gitu. The Bible gives a simple command gitu. I think the husband responsibility lebih besar sebagai kepala keluarga, dan kita misalnya dari GKY kan Reformed Church, the dasar dari reformasi menurut Martin Luther adalah di mana para ayah menjadi gembala dan menggembalakan istri anak-anak di rumah gitu. Sebagai imam ya. Ya betul. So saya sebagai suami juga tidak gampang, tapi tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan untuk menggembalakan anak-anak, istri dan anak-anak. Dan itu tanggung jawab yang besar, dan kita tidak mungkin bisa lakukan tanpa kekuatan dari Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya dalam kuasa Roh Kudus, dipimpin Tuhan. Make sure kita menjaga kekudusan, connected dengan Tuhan dalam saat teduh. Dan it doesn't matter how old we are, kita mesti ada mentor yang mementor setiap kita gitu. Dalam termasuk hal keluarga, pernikahan, how to raise children gitu. Dan bila ada struggle kita bisa share sama mentor kita, because what I found jujur one aspect of the culture here is people have ada shame gitu, dan juga ada embarrassment about sharing struggles di dalam keluarga. Betul, dan itu very dangerous Bu. Kita mesti ada, bukan kita nyebarkan di umum, tapi kita mesti ada accountability friend yang kita bisa share struggle, yang mereka bisa support, menguatkan kita. The same value yang maksudnya yang jadi kita juga nyari advice itu bukan sembarang ngomong sama orang, tetapi kita cari orang-orang yang Tuhan sudah kirimkan kepada kita. Jadi itu penuh dengan hikmat, supaya kita diberikan hikmat juga untuk pasti Roh Kudus dan Tuhan pasti memberikan orang-orang yang tepat untuk membantu kita. Betul. Karena it takes a village to raise a child. Betul. Right, And kita kembali nih. Ada satu yang point yang kita mau bring up di mana sekarang ini lagi bukan sekarang ini sih sebenarnya, ini sudah lama, cuma memang mungkin tidak banyak dibicarakan orang pada saat dulu, tetapi sekarang kita mau membawa awareness di mana mental health ini memang banyak sekali yang terjadi di youth, di each individual.
Gimana take outnya dari pastor? Yeah, I think saya kenal betul dengan generasi yang saya melayani, yaitu generasi yang misalnya dari usia, ya sekarang di sekolah kan dari TK atau nursery pun sampai ke kelas 12 gitu. So ini adalah generasi yang very tech savvy, istilahnya very technologically advanced, and a generation that's always on their phone dan lain sebagainya. So but with that comes many negative effects gitu. Kan terbukti dari social media ya kan, social media it produces dopamine, which is the same effect that someone gets from using drugs and alcohol gitu when they're on social media gitu. So that's a dangerous aspect for them because it menyebabkan ya kecanduan dan lain sebagainya. Banyak anak-anak misalnya bergadang all night playing games on social media. Tapi efek dari social media itu overall ya pengaruhnya tidak baik kepada generasi ini because it makes them more introverted and more reclusive, di mana mereka tidak mau bergaul sama yang lain gitu. Lebih self-center ya, betul. Lebih individualistic. Yes, betul. Jadi yang saya ambil dari apa yang Pastor tadi bicara bahwa social media itu ada psychology effect-nya itu sangat-sangat besar ya kepada anak-anak kita gitu. Betul. Mungkin apa yang mereka lihat sebenarnya tidak seperti yang mereka lihat. Ya kan, yang mereka lihat begitu, nggak mungkin kan sosial media nggak kasih lihat yang gimana prosesnya, tetapi yang kasih lihat kan yang udah ending resultnya. Jadi apa yang kita lihat, oh ternyata gampang ya gitu. Padahal itu perlu support, perlu prayer, perlu endurance, perlu perseverance ya. Jadi mengerti sekali bahwa apa yang Pastor tadi bilangin ini, sosial media ini, kita nggak ngomongin sosial media ya hari ini, tapi secara keseluruhan sebagai Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menanggapi dan meresponi hal-hal yang ada di sekitar kita, karena kita nggak bisa deny, nggak bisa tidak bisa bilang oh saya menutupi kayak di bubble gitu kan, nggak mungkin. Tetapi apa yang kita bisa respon di sana dengan secara prinsip-prinsip kekristenan kita, supaya kita bisa membawa keluarga kita, terlebih lagi youth kita ya, yang saat ini kita mau kasih tip lah untuk youth kita nih yang watching hari ini bukan perspektif dari hanya orang tua, tetapi kita melihat dari secara psikologinya juga, secara kekristenan juga, bagaimana tips untuk anak-anak zaman sekarang yang bisa pastor kasih supaya mereka tidak terlena dengan sosial media, tapi utilize it secara hikmat dan mempunyai hikmat dari Tuhan pada saat mereka membuka sosial media itu atau menggunakan sosial media itu. Oke, ya saya pesan saya ya Bu Ellen untuk generasi muda adalah I just want you guys to know that you are loved by God as your heavenly Father, and it doesn't matter what other people say about you, cara menilai kalian, but it's enough that you're loved by God, and that's enough for the rest of your life, that you are accepted by God as your heavenly Father. Now, and there's nothing more important that you walk in a love relationship with Him, staying connected to Him gitu. Dan ini buat generasi muda dan juga semua sih, bahwa kita punya Allah Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Betul. Dan itu menjadi buffer atau reminder buat setiap kita. Saya di sekolah sering ditanya, Pastor Brandon, ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Boleh saya lihat ini dan sebagainya. And ini my response sih, it's not about what we can and we cannot do. Bukan rules ini boleh nggak atau enggak gitu. It's about avoiding the littlest thing that bothers our conscience. Kita menghindari hal yang terkecil yang mengganggu hati nurani, atau sesuatu yang kita merasa ini akan menyakiti hati Bapa di surga gitu. Itu rule yang terbaik gitu. Dan untuk taunya itu bagaimana kita bisa, kan kita kadang-kadang nggak sensitif ya. Bagaimana kita bisa sensitif dengan hal-hal seperti itu? Bagaimana kira-kira untuk kita mempunyai hikmat seperti itu, mungkin sebagai secara keluarga, apa yang kita bisa bantu anak-anak muda ini, sebagai mama, sebagai papa, sebagai orang tua, atau sebagai community, apa yang kita bisa bantu untuk anak-anak kita, dan juga kadang kita pun bisa terlena ya. Nah itu bagaimana? Apakah kita harus kan seminggu sekali ke gereja kan nggak cukup ya? Betul. Jadi kira-kira
apa yang pastor bisa sampaikan di sini untuk secara keseluruhan kita semua? Ya, tidak ada yang lebih penting daripada pertama kita make sure kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, orang di sekitar kita yang kita mengasihi, make sure mereka juga sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan hanya sebuah pengakuan, tapi sisa waktu kita di dunia adalah sebuah where we walk with God in a love relationship with Him in our daily lives gitu. Apa buktinya bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan gitu? Nggak bisa bilang, oh saya waktu di KKR remaja, saya terima Yesus, saya maju ke depan gitu. Tapi kondisi kita hari ini seperti apa dalam hal rohani, segi rohani ya, relasi pribadi kita dengan Allah. Kita harus reflect balik relasi kita yang kayak hari ini nih, di mana posisi kita ya sama Tuhan sendiri ya. Ya. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan adalah, contoh ini paling dasar menurut saya adalah, apakah kita memiliki renungan pribadi, saat teduh pribadi? Me time. Apakah kita spend time with God? Apakah kita ada waktu untuk Allah, di mana kita baca firman, di mana Dia berbicara kepada hati kita, and we have a time of prayer and communication to God gitu. Kalau kita nggak ada waktu buat Tuhan, apa buktinya bahwa kita benar-benar kenal Dia? Yeah. And I often ask people in the church and everywhere. And in school as well? Di school tentu ya. Did you, when you woke up this morning, siapa lihat HP dulu sebelum buka Alkitab gitu? And kebanyakan ketawa dan saya bilang, ini berarti ini saya ketawa loh. Tapi ini bukan tentang rules dan lain sebagainya. It's about the most wonderful thing in the world that we can experience, yaitu hubungan pribadi dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus gitu, yang memuaskan hati kita lebih dari apapun di dunia ini. Ya, dan ini dari parents, mulai dengan parents, pass down to the children gitu, and menjaga. Setiap parent adalah gembala bagi anak, jaga. Tahu keadaan mereka, ada waktu untuk ngobrol gitu, ada waktu untuk pantau juga apa yang mereka lihat di HP. Ya. Kalau pastor sendiri, Pastor Brandon sendiri biasanya me time-nya itu di mana? Karena kita kan tahu life as a pastor is really busy ya. Yeah. Jadi biasanya me time sama anak-anak itu kapan waktunya? Ya. Kalau me time, quality time sama anak-anak saya adalah malam hari setelah saya pulang dan juga di weekend gitu. I see. Oh, sorry to taking your weekend today. No. With your kids. Yeah. Saya diingatkan hari ini ya sama pastor juga bahwa itu semua mulainya dari parents. Kita yang harus kasih contoh dulu. Jadi kita yang harus berubah dulu. Memang itu sulit, sulit, tetapi dengan hari ini ditahu isi, kita diisi kembali, juga diingatkan kembali sebagai parents kita itu punya tugas yang sangat-sangat penting dari Tuhan, makanya kita dititipin dan kita semua belajar dan bertumbuh. Makanya sangat penting juga community. Nah, yang saya mau tanya, jika anak kita tidak di sekolah Kristen, apakah ada saya rasa itu bukan hal yang tidak baik, tetapi apakah ada hal-hal yang kita bisa terapkan di keluarga kita, atau ada advice yang kita perlu lakukan gitu di rumah? Karena kan sebagian hidup dia bakalan di sekolah ya, kebanyakan di sekolah. Nah, nanti pas pada pulang itu ada gak yang pastor sebagai gembala di sekolah juga bisa kasih advice ke parents ini? Ya, saya percaya Tuhan pegang kendali. Kalau misalnya saudara punya anak di sekolah yang non-Christian itu, bukan berarti every kid has to be in a Christian school, but saya percaya juga ada PR ekstra dari orang tua. Misalnya di sekolah Kristen kan ada chapel, ada renungan pagi, ada kelas Alkitab dan lain sebagainya, ada retreat gitu. Nah, di sekolah secular, seperti dulu saya di sekolah secular, saya tidak dapat semua itu. Nah, itu berarti di tangan orang tua sih untuk memastikan. Nah, pasca pandemi banyak orang Kristen tidak ke gereja lagi. Tadinya online. Nah, lanjut nggak pandemi lagi ya, tetap katanya online tapi nggak jelas, dan jujur banyak mengakui pokoknya nggak ke gereja lagi. Online pun nggak gitu. So I think sangat penting selain parents itu ya ada saat teduh pribadi, relasi karib dengan Allah.
bimbingan quality time sama anak, family altar, make sure orang tua bawa anak ke gereja secara rutin setiap hari Minggu di mana mereka dapat pelajaran dari sekolah Minggu. Selain itu ya banyak sih di internet ada untuk anak kecil kan ada kayak Superbook, ada juga seri Torchlighters dari sejarah. Banyak yang bisa diakses, yang bisa kasih ke mereka ya daripada hal-hal yang lain ya kasih video yang bisa membangun secara rohani gitu. Itu sih. Jadi nonton untuk anak-anak yang kecil ada tontonan-tontonan tertentu yang kita bisa kasih mereka sebagai juga yang ada makna-makna prinsip-prinsip dari Biblikalnya juga ya. Betul. Mungkin nanti di end of this ini pastor bisa kasih juga, mungkin nanti kita taruh juga di YouTube yang mana yang yang mungkin anak-anak bisa ditonton gitu. Jadi tontonan yang berarti, tontonan yang mempunyai value. Betul. Dan kita maksudnya di Jakarta kan sering macet di perjalanan. Kita bisa putar audio Bible. Ada juga buat versi anak, juga lagu puji-pujian gitu. That's great. Dan ini bisa kan lengket di benaknya mereka akan ingat dan akan terbawa. Dan ya saya rasa itu ya nggak ada yang lebih penting daripada kita isi firman Tuhan. Hanya firman Allah dapat mengubah mereka. Dan kalau kita instill firman Allah dalam mereka, itu akan stay with them the rest of their lives dan berdampak secara kekal gitu sebagai orang tua. Baik, terima kasih. Nah, untuk nih yang saya sendiri ya, untuk saya merasa untuk anak-anak yang sudah meranjak dewasa ya, di mana mereka sudah terbiasa dengan gadget ya, pegang gadget ya. Kan kita nggak bisa 24 jam melihatin dan kita ini bukannya telat berartinya ya. Saya rasa tidak ada kata telat untuk apapun. Tapi kita mulai dari small step gitu. Apa yang bisa kita lakukan pada saat ini yang kita merasa kita nih udah mulai kurang nih quality time, meaning kita udah kurang bagaimana kita bisa berdoa bersama-sama karena waktu ya. Yang satu pagi-pagi sudah pergi sekolah, yang satu sudah harus kerja ya kan. Waktu apalagi di Jakarta ini macetnya luar biasa. Betul. Gitu. Dan waktu itu sangat-sangat dikit sekali ya untuk bisa benar-benar kita bukan cuma asal lalu aja. Ayo kita berdoa, kita baca firman, asal lalu aja dibaca. Tapi kan mempunyai makna kan. Nah itu kita tahu kita belum telat, tapi walaupun kita merasa telat, kita terus harus maju terus ya. Nah itu mulainya ada gak step yang mungkin step pertama dulu kita mulai dari mana nih? Ini saya ngalamin secara pribadi ya. Saya percaya ya bahwa ada peperangan rohani juga ya. Ada si musuh pasti ingin menyerang para keluarga sebagai institusi dari Tuhan ya, dan keluarga adalah foundation of society. Kalau dia bisa memecahkan keluarga, it's gonna mempengaruhi seluruh society gitu. Makanya kita harus mengakui ada unsur peperangan rohani juga. Nah, how can we face spiritual warfare? Dan saya ngalamin secara pribadi at my own home gitu. Ya kita mulai dengan doa gitu. Nah kan saya percaya Allah begitu practical gitu. Dia akan beri hikmat dan buka jalan secara natural gitu. Misalnya saya juga ngalamin di Jakarta dengan kesibukan, dengan kegiatan masing-masing. Kalau mau kumpulin keluarga untuk doa bersama itu susah juga ya. So I pray sih. Saya spend time di dalam renungan pribadi atau anytime kita bisa berdoa kepada Allah daripada kita khawatir, kita bawa dalam doa. Minta hikmat, how can I arrange my schedule? Minta juga damai sejahtera Allah dalam in our homes gitu, so that our family itu, misalnya my wife itu, will submit to me and also support me di dalam kumpulan anak-anak untuk berdoa bersama dan baca firman gitu. So startnya dengan berdoa, minta hikmat, and then baru melangkah doa bersama. So just to share really fast, Bu Helen, about my family altar secara pribadi. Kami kumpul dan biasanya putar satu lagu pujian di YouTube dengan Bluetooth speaker karena saya tidak terlalu pintar main gitar. Nah baru kita baca firman. Kita ada jadwal baca Alkitab dalam setahun. So kita baca satu pasal secara urutan. Kita gantian baca 1 orang 2 ayat. Baru kita share apa yang kita dapat
kan dari bacaan. Ayatnya memberkati, menguatkan, mengingatkan gitu. Setelah itu baru kita tutup dengan saling mendoakan dari terkecil, dari Karista, Joy, dan istri dan saya gitu. Dan kita ya mendoakan bergumuan apapun gitu. Ya, itu sih model for my family altar that I do gitu. Thank you so much ya. Ini sangat-sangat insight-nya sangat-sangat berarti sekali buat para penonton dimanapun kalian berada. Jadi tidak ada namanya kata telat. Betul. Kalau saya sendiri dulu masih bisa berdoa bersama dan padahal dulu kayaknya lebih kurang waktunya, lebih sedikit dimana kita nggak ada waktu, tetapi kita lebih banyak bisa berdoa bersama. Dan itu saya diingatkan sekali pada hari ini bahwa kita balik lagi small step, nggak usah yang besar-besar dulu, tapi small step kita benar-benar kumpulin, berdoa, baca firman bareng-bareng. Ada yang lain yang kira-kira bisa disampaikan? Kita kan juga yang sekali lagi yang kita mau awareness juga ya, yang mental health itu gimana kita untuk bisa kayak langsung dapat alert gitu. Okay, this is something that yang kita mesti hadapin, dan juga kita mesti cari bantuan atau bagaimana gitu, dan juga bagaimana preventionnya untuk anak-anak muda ini. Yes, orang tua saya rasa itu nggak bisa sendirian gitu. Selain papa mama jadi tim ya, kita juga butuh help teamwork, misalnya dengan youth pastor di gereja atau guru sekolah minggu, dan misal kalau mereka di sekolah Kristen atau juga sekolah secara umum, connect lah dengan gurunya, tanya kabar gimana anak saya di sekolah, biar kita tahu how they're doing gitu. Kadang-kadang dengan kesibukan kita nggak pernah tahu keadaan mereka di sekolah dan lain sebagainya gitu. Ya saya rasa setiap anak membutuhkan kasih Kristus tentu ya. Dan contoh dengan adanya gadget itu jadinya seperti Tuhan mereka. Kekosongan dalam hati mereka berusaha isi dengan waktu dengan gadgetnya. Padahal kan tidak membawa hal yang baik ya. Tidak mengisi area di hatinya yang hanya bisa diisi dengan Tuhan. So ya kita sebagai orang tua adalah orang yang harus memimpin mereka kepada Kristus yang mereka membutuhkan. Jadi peran-peran kita juga harus sangat-sangat penting ya. Jadi kekosongan itu kekosongan itu instead of pakai mereka jadi depends on gadget, lebih baik kita yang masuk. Betul. Ya kan. Walaupun rasanya sulit nih, apalagi untuk teenager, right? Untuk youth, mungkin kesulitannya lebih deeper kayaknya untuk bisa kita masuk ke dunia mereka. Kalau anak-anak dari umur berapa sampai berapa masih ada golden age di mana kita masih bisa ajak bicara, ajak bermain, ajak beraktivitas. Contohnya kalau dulu saya bisa saya yang benar-benar 24 jam sama anak saya, setiap ada kesempatan kami tidak ada tuh yang namanya gadget, tapi kita memakai itu seperti main di park atau baca buku ya kan, atau juga ada art. Tapi sekarang kalau diajak seperti itu kan agak sulit gitu. Nah itu benar-benar kita memang harus ada community yang bisa saling support, di mana kita juga bisa punya creativity untuk mengisi kekosongan-kosongan ini. Betul. Wah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Banyak sekali pengalaman pastor yang bisa kita relate ya. Not only sebagai parents, tapi dari growing up di Amerika juga besar juga di sini, intermarriage. Jadi itu benar-benar memberikan warna-warna di mana kami semua bisa belajar. Thank you sekali. Kita saling belajar. Apakah ada lagi yang mau disampaikan kepada pada penonton-penonton yang nonton di Tahu Isi, supaya lebih diisi yang belum tahu, yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu lebih diisi lagi. Ya, mungkin pesan saya terakhir adalah ya, pertama-tama bersyukur untuk kesempatan bisa isi di Tahu Isi ya. Dan saya semakin kesini saya sadar bahwa
waktu kita di dunia semakin singkat. Semakin berusia kita, waktu lewat begitu cepat ya. Dan kita harus utamakan hal yang paling penting ya, hal yang bersifat kekal ya. Bahwa make sure kita memiliki relasi pribadi dengan Allah. Pertama yang saya sudah tekankan tadi. Kedua, kita menghargai waktu dengan orang di sekitar kita, orang yang kita mengasihi, baik orang tua kalau mereka masih ada, tentu anak dan pasangan, dan juga orang lain gitu. Karena tidak ada yang lebih penting daripada relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Jadi menghargai waktu yang ada dan be careful jangan di-distract dengan hal yang tidak memiliki sifat kekal, tentu seperti spending too much time in the phone dan lain sebagainya di gadget, dan juga misalnya mencari uang di culture kita kan semua centered around cari uang gitu, dan kita dinilai misalnya oleh masyarakat berapa banyak uang, berapa banyak sukses di dalam bisnis, dan ini juga bisa selain HP jadi jerat atau distraction, jadi hal yang paling penting. So ini kembali tadi ke pesan saya kepada generasi muda tadi, karena ini juga berlaku bagi setiap kita. Betul. Setiap kita adalah seperti anak yang membutuhkan kasih gitu. Karena pasti ada insecurity tertentu di mana kita akan menemukan identitas, kepuasan, dan juga rasa aman di dalam relasi kita dengan Bapa di surga. Di mana hal yang lain yang kita kejar, pencapaian atau ingin impress orang lain, dipuji oleh orang lain, itu akan diisi oleh waktu kita dengan Dia gitu. And in that place, kita akan benar-benar menemukan our purpose for life gitu. That's all that we were created for, to walk with God, experience His love gitu, dan juga menjadi channel akan love itu. So it's very simple. Walking with Him and becoming a channel of His love sehari-hari gitu. Dan saya rasa ini cuma bukan tugas dari parents ya, tetapi saya rasa youth, anak-anak juga mempunyai tugas khusus yang diberikan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka semua. Dan kira-kira apa itu tugas-tugas, bukan tugas-tugas ya, peran mereka, role mereka sebagai anak-anak gitu yang bisa ini kan hubungannya dua ya, bukan cuma satu arah, dua arah. Kira-kira ada gak pesan terakhir untuk anak-anak muda kita? Untuk generasi muda ya, kalian punya responsibility and calling in life, a special calling in life from God gitu. Dulu saya misalnya waktu masih sekolah, saya belum menemukan calling, talenta dan lain sebagainya, dan waktu itu saya menilai diri tidak terlalu berarti gitu. Tapi begitu saya menemukan panggilan saya baru kayak benar-benar melihat, wow, ternyata Tuhan punya amazing calling for my life. Saya bisa ke Indonesia, bisa melayani. Tentu ini semua dari kemampuan dari Dia gitu. Dan pesan buat anak-anak adalah jangan insecure, jangan merasa dirimu tidak berarti sekalipun ada struggle dalam keluarga, misalnya bahkan ada kekecewaan dengan orang tua gitu. Karena it's not easy to be a parent gitu. And you don't realize how much you love, how much you're loved until you have your own child. Begitu you have your own child, baru wah ternyata all those years my parents itu ternyata love me so much gitu. So be thankful for your life and your parents and be responsible gitu. Kita semua punya tanggung jawab untuk relasi dengan Tuhan, jaga kekudusannya. Jaga kekudusan, and then do your daily responsibilities, your homework in school, and treasure the time with your parents and your family. You never know how much time that you have with them. Gitu ada istilah ya. We don't realize how special they are until we see their empty chair. Kita dengan banyak kesibukan, cari uang, cari waktu, spend time di HP. But the people that God has placed in our life that are the most important, kita mengabaikan dan menganggap remeh until one day they're not there anymore. We gotta fight. Kita mesti fight for the time and memperjuangkan, menebus waktu firman Tuhan mengatakan. Dan diingatkan juga untuk semua parents, semua siapapun itu yang di sekitar kita, biarlah mereka juga bisa mengenal kasih Tuhan melalui kita. Kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya di Tahu Isi. Sekali lagi yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu
diisi. Makasih. Yeah, kita santap. Kita toast dulu ya sama kita punya kita berdoa tahu isi ini. Silakan. Ya, kita berdoa dulu sekalian. Saya mau doakan setiap Bapak Ibu, adik-adik yang telah mendengarkan acara ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk momen yang indah di mana kami boleh fellowship dan juga menikmati obrolan hari ini terkait dengan topik-topik yang sangat penting. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang telah mendengarkan, baik juga adik-adik semua, generasi muda. Kiranya melalui firman dan sharing hari ini, setiap kami dikuatkan, dibawa lebih dekat dengan Engkau, dan juga untuk mengenal kasih-Mu dan panggilan yang sungguh luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih juga untuk Bu Ellen, keluarga, dan juga seluruh keluarga besar GKI PIK dan GKY secara sinoda. Dan terima kasih juga untuk makanan yang disediakan sesuai nama tahu isi. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Amin. Yeah. Terima kasih. Sama-sama, terima Bu. kasih. Yeah. Mari Bu, silakan. Let's toast. Thank you Bu. Thank you. Mari Bu. Kalau salah kesukaan favorite food.